Di video kali ini saya akan tunjukkan cara bagaimana memanfaatkan Nano Banana untuk membuat motion graphic. Oke, sebelumnya di sini aku udah masuk Google. Jadi kalau kamu nggak tahu apa itu motion graphic adalah seni visual yang menggabungkan elemen grafis dengan animasi untuk menciptakan gambar bergerak. Jadi ide ini aku dapat dari eh, buka-buka googling tadinya ya. Nah, ini mungkin aku kasih sedikit gambaran contohnya ya. Aku akan share Instagram aku. Oke, ini dia. Nah, di sini aku tulis ya di Instagram aku, ide awalnya aku buat ini dari masalah yang ada, yaitu sulitnya memberikan visual real dari bagian dalam organ manusia yang sangat kompleks di sini ya. Muncullah ide untuk membuat motion graphic untuk video pembelajaran yang akan aku share seperti ini. Nah, di video ini aku akan share ini gambar otaknya. Di bagian otak ini ada yang namanya bagian tertentunya, yaitu yang untuk menyimpan memori dan emosi dan apa emosi ya, emosi manusia. Itu organ di dalam otak itu ada bagian-bagiannya lagi gitu loh guys. Kayak misalkan jantung ada serambi kiri, serambi kanan. Nah, itu kan nggak bisa kita kasih tahu kalau bentuknya gambar doang. Sekarang gimana kalau dalam bentuk 3D animasi edukasi seperti ini gitu. Jadi awal idenya adalah bikin kayak gitu, aku bikin seperti ini ya. Di sini jadi bikin motion graphic buat pembelajaran. Oh, jadi anak-anak tahu, oh di bagian otak di dalamnya lagi tuh ada bagiannya lagi fungsinya untuk emosi apa? Untuk memori, untuk emosi, ya kan? Dan sebagainya lah ya. Karena yang aku buat, yang aku lagi coba bahas juga di Instagram aku tentang mindset ya. Kalau teman-teman ngikutin aku di sini, aku lagi ngebahas ini karena teman-teman di sini pada kebingungan gimana sih cara make money, bikin duit gitu. Yang pertama itu ya mindsetnya dulu gitu. Jadi dari sana aku coba memvisualisasikan gimana ya, bahwa ada yang namanya amigdala di sana yang harus kamu ketahui organ-organnya gitu loh. Ya meskipun nggak harus tahu banget ya. Dan di sini aku udah pakai Google Gemini VO3 dan Nano Banananya. Ya ini dia ya, udah plus ya di sini ya, dan ini aku aktifin Nano Banananya. Ini hanya gambar visualisasinya aja karena nanti yang gambar otak itu step by stepnya nanti akan aku share di member area. Jadi kalau kamu mau tahu gimana prosesnya, kamu bisa join member area aku ya. Ini hanya sekilas saja behind the scenes-nya itu gimana sih aku bikin. Kayak yang kamu lihat di sini ada lagi berlari, organ tubuh mana yang misalkan dari ini aku pengen fokusin ya di titik merahnya itu loh. Misalkan kita kayak lagi lari, gimana sih untuk mempercepat lari kita itu? Titik mana yang harus difokuskan? Nah, kayak misalkan ini lagi nge-gym ya di sini ya. Di sini aku exercise gymnya tentang angkat beban ya. Otot mana itu yang sedang kita bentuk. Nah, itu kan mungkin kan kalau dalam visualisasi kan, oh yang sini gimana kan kurang lah ya. Kalau dibikin animasi seperti ini lebih mudah untuk menggambarkannya. Betul tidak? Kayak melatih otot dada di sini. Ini kan kita tahu, oh ngangkat beban yang bentuknya posisi kayak gini tuh buat apa. Nah, jadi kan kita tahu, oh ini buat melatih otot dada yang di sini. Jadi kita tahu seperti itu. Dari animasi-animasi ini juga beberapa yang udah aku share ya. Di sini aku pakai dua ya. Di sini kan Nano Banananya aku untuk generate image-nya, dan untuk videonya ini di sini ada ntar aku share ya. Ada dua. Yang pertama aku pakai di Gemini di sini, yang kedua aku share di Google AI Studio. Sebentar, aku pindah slide dulu ya. Oke, ini dia di Google AI Studio-nya aku pakai VO3. Nah, ini salah satu contoh ya gerakannya, squat. Nah, kita bisa tahu ya, otot yang ini yang lagi kita fokuskan gitu, lagi kita bentuk. Nah, di sini juga ada lagi deh kalau nggak salah. Aku buat beberapa. Oh, ini yang otak ya. Jadi nanti ini ada beberapa tipe ya. Ini mungkin aku share aja juga di sini. Tapi untuk proses pembentukan gimana bikin promptingnya seperti ini, itu nanti aku jelasin di member area ya. Dan bikin videonya. Ini kalau kayak gini doang mah gampang lah, kalian juga bisa. Tapi kan yang sulit kan gimana nge-prompting ininya ya, yang dari organ otak ini ya kan. Terus pindah ke organ manusia yang gini ya, yang bagian luarnya kan, ini bagian otot. Kita ngebahas otot, yang tadi kan organ dalam, ini organ kalau otot bukan organ ya, ini sorry ya kalau aku agak salah ya.
Jadi yang ini kita ngebahas otot, yang tadi organ di dalam tubuh di dalam ya kan, yang bagian otaknya gitu loh. Terus ini apa lagi ya tadi ya? Oh, ini yang latih otot dada juga di sini. Ini kamu bisa lihat. Kemudian ini gunain VO3 ya. Dan ada perbedaannya lagi yang harus kamu ketahui. Ketika kita edit dia menggunakan VO3 di Google AI Studio tuh hasilnya kayak gini. Dan ketika aku pakai di Gemini hasilnya akan seperti ini. Aku share dulu ya. Dan ini dia yang ada di Gemini ya untuk hasil editingnya seperti ini. Kalau tadi kan pakai Google AI Studio, di sini yang Gemini. Hasilnya beda kan? Meskipun kalau yang di Gemini ini kita nggak bisa setup dia jadi vertikal ya, tapi jadi horizontal begini ya, tapi nggak apa-apa ya. Ini dapat 8 detik dan ternyata sehari itu hanya bisa generate 2 guys untuk yang Pro ini ya. Di sini aku pakai yang Pro. Jadi nanti bagi yang mau belajar cara buat seperti ini ya kan, video-videonya gambarnya kayak gini buat sinematik ini nanti aku share materi ini di member area ya. Jadi kalian bisa belajar gimana cara buat motion grafik yang seperti ini ya, yang bisa gonta-ganti lah ya untuk video pembelajaran. Tadi gambar otak-otak, terus gambar otak itu kan ada 2 yang organnya di sini. Di sini sebenarnya ada beberapa lagi sih guys, kalian kalau mau lihat biar teman-teman tahu. Jadi bisa buat apa aja sih sebenarnya, ya bisa buat kayak gini. Nah ini suaranya bagus yang ini nih kalau nggak salah. Tapi sayangnya dia bentuknya kotak, nggak menyesuaikan ya. Padahal aku udah setup di sini. Ini kita buat. Oke. Jadi dia lagi tarik napas, buangnya kedengeran juga hembusan nafasnya ya. Ini aku nggak pakai prom apa-apa ya. Nanti tinggal aku jelasin aja deh di dalam kelasnya ya. Bukan. Jadi ini juga nggak beda-beda ya. Ini seperti angkat beban ini untuk melatih otot ini ya, bokong ya. Tapi di sini ada gerakan yang kurang tepat menurutku ya. Dia malah ini tarik benar, set. Ini malah kayak masuk gitu loh, masuk ke pahanya. Jadi kalau kayak gini mungkin nggak aku pakai ya. Kita ganti lagi di sini. Oh, ini gambar otak tadi. Yang ini gambar squat. Terus yang ini gambar apa lagi? Ini yang otot dada ya tadi ya. Oke, mungkin sekian saja video tutorial kali ini, video yang menginformasikan kamu perbedaan ya membuat motion graphic menggunakan VO3 di Google AI Studio dan Gemini. Jadi seperti yang tadi kamu lihat, perbedaannya sangat signifikan dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan yang bisa kamu tahu ya. Dan untuk proses pembuatannya gimana motion graphic ini nanti aku share di member area YouTube sini ya, di YouTube. Jadi kamu kalau tanya member areanya kelas, bukan bang, member areanya di YouTube ya, di sini ya. Jadi kamu bisa nanti ke bagian tab aja untuk member areanya, di situ harganya 35.000 per bulan, sangat murah. Nanti aku ajarin cara buatnya. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. Aku Afri pamit, sampai berjumpa di video selanjutnya.